Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kuliah kita secara online berlanjut pada materi kita tentang manajemen sumber daya manusia, yang mana pada hari ini akan membahas materi baru. Oke, sebelumnya share dulu materinya. Oke, sumber daya insani berbasis kompetensi dan profesional. Nah, pendahuluan. Peran MSDM dalam organisasi tidak hanya sekedar sebagai administrasi. Nah, jadi MSDM itu tidak hanya sekedar pelaksana administrasi saja, tapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusianya, artinya mampu mengelola sumber daya manusia agar menjadi lebih kreatif dan inovatif. Organisasi tidak semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi. Nah, jadi organisasi itu tidak hanya mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi. Nah, walaupun kenyataannya memang mengejar produktivitas kerja tinggi, tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Nah, tapi ini yang ditekankan itu apa? Kinerja dalam proses pencapaiannya. Definisi MSDM sudah kita tahu kan, serangkaian putusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan baik calon pegawai maupun yang mau pensiun secara optimal, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, yang mana diberikan kompensasi dan kesejahteraan pemeliharaan telah dan pengembangan karir. Nah, sudah kita kemarin karir itu pengembangan karir yang ternyata melalui pendidikan dan pelatihan serta terminasi untuk mencapai tujuan organisasi atau melihara dan meningkatkan performance. Nah, performance lah. Instrumen utama MSDM misalnya pengetahuan jasa. Nah, ya, tapi kan dalam mengelola MSDM itu adanya plusnya itu apa? Pengetahuan, mulai dari atau dilihat dari jasa yang bersangkutan. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Juga bagian misalnya teknik informasi komputer misalnya, atau teknisi. Sikap, nah, sikap ini referensinya misalnya dari rekan sejawat misalnya kan. Pengalaman, nah, berapa banyak masa kerjanya yang dia lakukan selama bekerja di perusahaan itu. Masalah utama, biasanya masalah utamanya adalah kurang dapat terukur apa ijazah misalnya. Itu kan kadang kurang terukur jika karyawan itu tidak memiliki dasar atau modal pengalaman. Nah, biasanya itu seperti itu. Sulit untuk dapat objektif, jelas sudah kadang secara objektif itu susah lah melihat instrumen dari permasalahan utama MSDM tadi. Pengertian kompetensi. Nah, kita ketahui kompetensi itu adalah bagian dari salah satu yang harus ada pada setiap individu yang profesional. Nah, itu kemampuan manusia yang dapat ditunjukkan dengan apanya, dengan karyanya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, motif, dan atau bakatnya. Jadi ada beberapa komponen lah. Ditemukan secara nyata dapat membedakan antara mereka yang sukses dan biasa-biasa saja di tempat kerja. Artinya kompetensi seseorang itu bisa dilihat dari hasil karyanya, pengetahuan, skillnya maupun perilaku serta sikapnya di dalam bekerja atau di dalam performance kinerjanya. Nah, apakah biasa-biasa saja atau memiliki kelebihan? Karakteristik dasar manusia yang dari pengalaman nyata, nampak dari perilaku misalnya, itu ditemukan mempengaruhi atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan tingkat performance di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu. Nah, itu adalah bagian dari definisi kompetensi. Jadi karakter seseorang itu dilihat dari pengalaman nyatanya. Apakah ditemukan mempengaruhi sesuatu atau berguna di tempat kerjanya itu. Nah, sehingga dalam mengatasi segala persoalan, apa dia mampu. Nah, itu adalah bagian dari salah satu kompetensi.
McCann mengatakan kompetensi bisa dianalogikan seperti gunung es, di mana keterampilan dan pengetahuan membentuk puncaknya di atas air. Bagian yang ada di bawah permukaan air tidak terlihat dengan mata telanjang. Jadi yang di atas itu bisa dilihat, yang di bawah tuh ada nampak puncak es itu kan orang melihat di atas saya, bawahnya ada. Namun menjadi pondasi dan memiliki pengaruh terhadap bentuk dari bagian yang berada di atas. Akan tetapi yang di bawah ini adalah menjadi bagian pondasi atau mengakar, menjadi pondasi untuk memiliki pengaruh terhadap yang di atasnya. Nah, ini kita lihat diagram gambar komponen komposisi karya, perilaku, pengetahuan, keterampilan itu nampak dari atas tampilan. Namun yang paling tersembunyi itu atau intrinstiknya lah. Itu terlihat dari sikap, karakter, motivasi, dan bakat. Nah, itu yang kadang tidak terlihat dari seseorang. Jenis kompetensi profesi, misalnya kita ketahui banyak jenis kompetensi atau dalam sebuah profesi. Misalnya adalah karya, itu dari penyanyi atau artis. Pengetahuan, nah konsultan, juru taksir, apalagi itu macam-macam lah. Keterampilan, pilot, tukang las, perilaku, kasir, operator telepon, nah itu perilaku. Sikap, penerima tamu, nah misalnya apa tuh di hotel-hotel lah. Motif, sales, bakat, tester, nah bakat tester. Model kompetensi, terdapat 18 kompetensi yang bersifat generik yang ditemui pada bidang pekerjaan. Misalnya satu adalah orientasi prestasinya, itu satu. Apa orientasi dari prestasinya? Itu dilihat. Kemudian berpikir analitis, artinya secara logika atau secara kognitif. Nah, apakah dia terlihat cerdas? Nah, berpikir konseptual, nah dia melihat pandangannya berdasarkan konseptual atau berdasarkan situasi kondisi terkini atau yang akan datang. Tidak melihat atau tidak berpikir secara tekstual, secara teori. Nah, jadi dia berpandangan luas. Orientasi pelayanan pada pelanggan, nah biasanya langsung kepada pelanggan kayak sikapnya. Mengembangkan orang lain. Nah, mengembangkan orang lain itu termasuk bagian dari kompetensi. Apakah dia mampu membangun sebuah sistem kinerja dengan rekan kerjanya. Kemudian mengarahkan itu adalah bagian dari kompetensi juga. Kemudian bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan keadaan atau lingkungan sesuai kebutuhan. Memberikan dampak dan pengaruh, mencari informasi, prakarsa, nah dia memperkarsa apa misalnya. Jujur termasuklah pemahaman antara personal, kesadaran organisasi, kemudian komitmen. Nah, komitmen itu bagian dari kompetensi juga. Membangun hubungan, relasi, percaya diri, kepemimpinan tim, kerja tim, dan kerja sama tim. Jadi ada 18 model kompetensi yang bersifat generik yang ditemui pada bidang pekerjaan. Definisi MSDM berbasis kompetensi kita ketahui adalah serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan. Nah, baik secara optimal mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan serta terminasi. Nah, terminasi itu kayak PHK atau pensiun. Dengan mengamalkan informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan tingkat kompetensi individu secara terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu adalah definisi secara umum MSDM berbasis kompetensi. Komponen utama MSDM berbasis kompetensi misalnya apa? Kita lihat rumusan kamus kompetensi organisasi dari apa? Ini komponennya lah. Kemudian kebijakan organisasi untuk MSDM apa? Fungsi-fungsi MSDM berbasis kompetensi itu seperti apa? Kemudian kompetensi jabatan itu juga seperti apa? Nah, itu ada tolak ukurnya. Pengukuran kompetensi pegawai itu apa saja? Kemudian sistem informasi MSDM berbasis kompetensi itu adalah ada 6 komponen utama MSDM. Kamus kompetensi organisasi. Kita bahas satu-satu. Diantaranya misalnya kita lihat visi misinya. Dia dari strategi, tujuan, dan program bisnis. Strateginya apa dalam sebuah perusahaan itu? Kemudian dia memiliki tujuan apa? Dalam sebuah organisasi, kemudian tujuan itu mengarahkan kepada program atau bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian kompetensi wajib SDM adalah misalnya dilihat dari nilai budaya.
kemudian perilaku dan kebiasaan di sebuah organisasi. Kemudian kita bahas lagi tentang kebijakan organisasi. Apakah posisi tenaga kerja sebagai salah satu aset, sumber daya, atau faktor besar? Kebijakannya terlihat misalnya karyawan itu dianggap sebagai aset, maka kebijakannya adalah dengan melakukan pengembangan karir misalnya. Apakah tujuan individunya sejalan dengan tujuan organisasi? Maka dilihat lagi. Jika tujuannya sejalan, maka kebijakan tentu akan mudah dijalankan. Apakah kompetensi organisasi dan kompetensi individu mendapat prioritas atau perhatian yang tinggi dari pimpinan? Jadi kompetensi organisasi itu pentingkah ada di sebuah individu? Nah, itu akan menjadi perhatian dalam sebuah manajemen organisasi yang mana pimpinan tertinggi itu akan selalu memperhatikan. Apakah ada program dan disediakan sumber daya untuk implementasinya? Jadi apa ada programnya untuk meningkatkan kompetensi tadi? Nah, maka bagaimana implementasinya di lapangan? Kemudian apa saja aplikasi MSDM berbasis kompetensi? Misalnya di antaranya adalah spesifikasi jabatan. Nah, itu melalui apa? Rekrutmen, seleksi. Nah, jalur karir jabatan, penempatan, pelatihan, jenjang, kebutuhan pelatihan itu, standar prestasi, penilaian prestasi, struktur gaji, konsultasi karir, dan lain-lain. Itu spesifikasi aplikasi MSDM lah dalam menentukan kompetensinya. Pengukuran kompetensi apa saja yang diukur dalam kompetensi itu? Nah, biasanya referensi dari personal, ada wawancara atau observasi dari supervisor, assessment center, nah dari supervisor, dari pimpinan biasanya melihat kinerja bawahannya. Psikotes biasanya dilakukan psikotes ketika wawancara kerja atau misalnya wawancara, behavior interview, penilaian 360 derajat. Nah, ini kadang sulit lah. Dilihat dari berbagai sisi, sudut pandang. Questionnaire ordinal record. Nah, ini dilakukan acak istilahnya lah. Melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap karyawan sebuah organisasi atau perusahaan itu. Kemudian lihat dari biodatanya. Ini puncaknya kalau dilihat dari segitiga ini kan pelaksana, pengawas, pelaksana dulu yang melihat, yang menilai kompetensi, kemudian pengawas, media yang tingkatan dari pengawas, kemudian puncaknya adalah manajer. Proses assessment center, nomination, position, performance, lihat dari posisinya dan performance. Prefer and pension test, personality, motivasi, biasanya menggunakan lembar jawaban lah, tes. In basket simulation atau workfare, kenal gitu. Bermain, diajak bermain lah. Jadi ketika diajak bermain, itu seperti simulasi basket itu kan, para karyawan itu diajak atau dilihat seorang supervisor tadi bagaimana kompetensi dia dalam menjalankan peranan-peranannya. Role play and leadership group discussion, melakukan permainan, rolling peran, berperan berbagai macam peran misalnya, kemudian melakukan grup diskusi. Nah, mana yang layak itu bisa dilihat dari sejauh mana dia melaksanakan program dari assessment center tadi. Counseling, nah ini bisa juga counseling ini ketika karyawan konsultasi kepada supervisor tentang kinerja dia di kantor misalnya, selama dia bekerja bagaimana menurut supervisor misalnya, apakah baik, kinerjanya buruk, atau malah bagus misalnya. Report and disposition, itu proses dari asesmen lah. Ini diberikan posisi-posisi tertentu biasanya. Sistem MSDM BK terpadu. Nah, performance, kompensasi, rekrutmen, perencanaan suksesi, jalur karir, evaluasi, dan job design, seleksi. Itu informasinya dia dari jabatan, kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian individu. Nah, dari lingkaran itulah kita melihat
data informasinya dia dari apa? Jabatan dan individu. Nah, jabatan misalnya kompetensi yang dibutuhkan di sebuah organisasi itu apa? Maka dilihat dari performa, kompensasi, rekrutmen dan apa? Karya, perencanaan suksesi, evaluasi dan sebagainya lah. Kemudian dari individu, kompetensi yang dimiliki dari karyawan itu apa? Itu nanti akan dilihat pada performanya. Pengertian profesional. Nah, tadi kan kompetensi. Profesional, vocation that requires training, that work with the hand. Pengertian profesional artinya adalah panggilan yang membutuhkan belajar daripada bekerja dengan tangan. Apa tuh? Misalnya panggilan yang membutuhkan belajar daripada bekerja dengan tangan. Artinya apa? Profesional itu dia harus bekerja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Nah, dengan membutuhkan belajar dari pengalaman itu daripada bekerja dengan tangan. Ya, harus menimbulkan ide-ide yang apa, inovatif, kreatif dan sebagainya. Nah, dia tidak hanya bekerja di kantor, di tempat kantor duduk kan istilahnya. Profesional artinya adalah orang yang menyandang suatu jabatan pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Nah, jadi profesional itu kan dia harus memiliki atau menyandang keahlian tertentu atau keterampilan tertentu. Itu yang menyebabkan seseorang itu dikatakan profesional. Misalnya dia bekerja secara profesional, dia bisa membagi dirinya antara pekerjaan dengan keluarga misalnya, atau antara pekerjaan dengan masalah pribadi. Nah, dia itu bisa menempatkan pada sesuatu yang tepat. Itu dikatakan juga dengan profesional lah. Kalau profesionalisme itu merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Jadi secara individu, nah itu dia berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetisi dari profesinya itu supaya apa tetap belajar dan terus belajar untuk selalu meningkat skill dan apa pengetahuannya lah. Profesionalisme itu harus memenuhi persyaratan. Pertama, knowledge, nah pengetahuan, skill dan sikap profesional. Nah, kadang dia memiliki pengetahuan dan skill, namun sikap profesional tidak ada. Nah, itu tidak bisa dikatakan profesionalisme. Misalnya tidak tepat waktu. Nah, itu tidak profesional atau tidak disiplin. Membangun budaya profesional ini kadang agak sulit lah. Kadang teori kepenampilan bersifat profesional, namun secara karakteristik atau sifat itu bisa apa? Bisa di luar dari profesional itu. Nah, bangun budaya profesional contohnya pemahaman, kampanye penataran. Lalu diberikan pemahaman kepada semua anggota organisasi atau karyawan bagaimana menjadi karyawan yang profesional misalnya. Pendekatan sistem, nah, dilakukan pendekatan sistem, misalnya sistem di perusahaan itu apa? Budayanya seperti apa, maka itu diberikan pendekatan supaya dapat memahami kinerja dari perusahaan itu berdasarkan visi dan misi. Nah, kemudian pengembangan etika profesionalisme ini penting karena etika itu penting, itu penting lah. Sikap seseorang itu menentukan keprofesionalismenya. Nah, enforcement. Enforcement, ya, penegakan hukum atau kebijakan dari sebuah sistem yang ada di lembaga atau organisasi itulah. Bagaimana keadilan misalnya di dalam sebuah kebijakan menyangkut budaya profesional di lingkungan. Nah, tegas misalnya. Disiplin dan sebagainya itu harus apa? Harus diterjemahkan sebagai pelaksanaan yang bersifat konkret. Jadi pelaksanaannya harus tegas di dalam sebuah
peraturan di sebuah organisasi itu, khususnya dalam meningkatkan budaya profesional. Maka tepat waktu, disiplin itu harus ditegakkan. Kebijakan ini penting. Kebijakan dari atasan itu akan menentukan arah dari kinerja atau apa istilahnya tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, keteladanan, nilai keteladanan ini penting. Misalnya seorang pimpinan itu kan memiliki keteladanan yang luar biasa, tepat waktu, disiplin dan ramah, itu tentu akan menjadi nilai plus dari apa karyawannya untuk menilai bahwa oh di sini budayanya memang harus seperti itu. Oke, nah habislah. Nah, jadi ada beberapa istilah-istilah yang menyangkut tentang manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah di antaranya dia harus memiliki sikap atau harus memiliki kompetensi dan profesionalisme. Nah, oke, kita pahami kompetensi tadi adalah kemampuan seseorang yang harus dimiliki seorang. Ada 18 tadi minimal di antaranya tadi kan. Dan kita ketahui profesional adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia juga dalam meningkatkan mutu dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, jadi profesionalisme itu harus memenuhi syarat diantaranya pengetahuan, knowledge, skill, dan sikap profesional. Dan sikap profesional itu adalah penunjang dari ketiganya itu. Meskipun memiliki pengetahuan yang luas dan sebagainya, keterampilan, namun ketika attitude-nya tidak baik, maka itu akan merusak kualitas dari keprofesionalisme dari seseorang itulah. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Salah silap mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang bisa dipahami dan sebagainya. Mohon maaf, minta halal, minta ridho akhirat. Demikian, insya Allah akan bersambung pada materi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.